Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, NIM 2112C 2003, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ANOVA satu arah. Di sini saya punya beberapa data dari alat pH meter yang berbeda yang membaca buffer pH 7. Ini data pH pertama, ini data pH kedua, dan ini data pH ketiga. Kita di sini akan uji ANOVA satu arah. Caranya blok semua data, blok semua data, kita masuk ke data, masuk data analisis. Nah, di sini kita pilih yang ANOVA single factor. Nah, di sini input range, klik ini. Kita inputkan semua datanya. Oke, labelsnya di checklist karena kita blok sama label-labelnya. Kita pindahkan output range-nya di mana saja yang kosong. Misalkan di sini, lalu oke. Nah, di sini langsung keluar hasil dari ANOVA satu arahnya. Di sini merupakan nama-nama pH meter, pH meter A, pH meter B, dan pH meter C. Ini total pengulangannya 10 kali masing-masing. Ini jumlahnya. pH meter 1, pH meter A itu 70, pH meter B 70,06, pH meter C 70,04. Ini rata-ratanya dan ini variansinya. Nah, di sini kita membandingkan F hasil, kita bandingkan dengan F tabel. Kita bikin hipotesis terlebih dahulu. H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung kurang dari F tabel. Ini untuk hipotesis pertama. Untuk hipotesis kedua, H1 diterima dan H0 ditolak jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, jadi kesimpulannya itu ada dua hipotesis. Di sini kita bandingkan F tabel dengan F kritis. F tabel di sini kita mendapatkan hasil 0,0989. Sedangkan F tabelnya itu 3,35. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung kurang dari F tabel. Nah, jadi apa sih maksudnya ini? Dari data pengulangan tiga alat yang berbeda dapat disimpulkan itu presisi. Jadi antara satu data dan lainnya simpangan bakunya tidak terlalu jauh. Begitu. Lanjut, kita masuk ke ANOVA dua arah. Nah, di sini saya punya dua data analis dengan tiga alat yang berbeda tanpa pengulangan. Caranya kita masuk ke data analisis. Di sini kita pilih ANOVA two factor without replication. Kenapa pakai ini? Karena kita tidak melakukan pengulangan di setiap analisnya. Oke. Di sini kita input range, kita blok semua. Kita labelsnya munculkan karena kita tadi blok sama tulisan-tulisannya. Kita output range keluarkannya di sel yang masih kosong. Misalkan di sini. Lalu, oke. Nah, di sini langsung muncul
data-data dari ANOVA dua arah tanpa pengulangan. Di sini ada analis satu, analis dua. Dia memakai tiga alat yang berbeda. Ini jumlahnya, ini rata-ratanya, dan ini variansnya. Begitu pula ini dengan alat-alatnya, pH meter A, pH meter B, dan pH meter C. Ini total datanya, ini jumlah pengulangannya, ini rata-ratanya, dan ini variansnya. Nah, kita masuk ke ANOVA. Di sini F. Kita dapat F hitung, ini F hitung, dan kita dapat juga F tabelnya. Lalu seperti biasa kita masuk ke hipotesis. H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Oke, selanjutnya hipotesis kedua H1 diterima dan H0 ditolak jika F hitung hitung lebih besar dari F tabel. Nah, ini sama kayak tadi, ada dua hipotesis. Yang pertama H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung lebih kecil dari F tabel. H1 diterima dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari tabel. Kita lihat dari dua data ini, yang pertama itu F hitungnya dapatnya 4, dan sedangkan F tabelnya kita dapatnya 18,1. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Data kolomnya pun sama. Kita dapat F hitungnya 3, sedangkan F tabelnya itu dapat 19. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya data yang dimiliki oleh dua analis dengan pengukuran tiga alat yang berbeda itu tidak terlalu jauh antar datanya. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata dan agak berisik. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.